Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 26. Wa man wadi'a fi nahari Ramadana. Halaman 26 baris paling tengah ini. Wa man wadi'a fi nahari Ramadana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man wadi'a. Wa man adapun barang siapa wati'a dia melakukan perbuatan wati fi nahari Ramadana di siang harinya bulan Ramadan hala kaunihi amidan ketika keberadaannya itu sengaja fil farji di dalam farji. Barang siapa yang melakukan wati di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan sengaja melakukan wati di dalam farji. Nah, bahasa kita ya barang siapa melakukan hubungan intim. Wa huwa mukallafun, yang mana orang tadi termasuk orang yang mukallaf, orang yang dituntut agar melakukan hukum bisaumi dengan puasa. Barang siapa yang dia dalam keadaan mukallaf, sudah akil balik, yang berakal sempurna dan sudah balik dengan hukum puasa. Wa na'wa minal laili, dan dia sudah niat dari malam hari. Wa huwa asimun bihadzal wat'i, orang ini berdosa dengan melakukan wati ini li ajli saumi, dikarenakan puasa. Titik. Barang siapa yang sengaja melakukan hubungan intim di siang hari pada bulan Ramadan, ya, dia sengaja melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan, itu hukumnya berdosa. Ya, cuma begitu. Barang siapa melakukan wati, melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan sengaja dan orangnya itu mukallaf dan dia sudah niat dari malam, dia berdosa karena melakukan wati ini karena dia puasa. Jadi ini dulu asal usulnya memang pelarangan melakukan hubungan intim itu siang dan malam. Terus akhirnya ada sahabat yang mengeluh kepada Nabi, terus malam harinya diperbolehkan melakukan hubungan intim. Nah, dulu asal usulnya memang tidak boleh dilakukan termasuk di malam hari. Terus karena ada sahabat yang bahasa kita komplain, ya, ada sahabat yang komplain alangkah beratnya kalau malam hari juga tidak boleh melakukan itu. Nah, itu kemudian turun ayat yang memperbolehkan melakukan hubungan intim di malam hari. Nah, ini kembalinya pada prinsip agama kita. Islam ini agama yang mudah, murah, meriah, gitu ya. Mudah, murah, meriah. Ini sama dengan ada sahabat Nabi yang waktu itu pas masih awal-awalnya diperbolehkan punya istri lebih dari satu, ya. Terus ada sahabat yang istrinya lebih dari satu, di mana ini syaratnya harus adil. Terus dia merasa keberatan terus komplain ke Nabi Muhammad. Komplainnya begini, kalau saya juga harus adil dalam urusan membagi cinta kepada istri-istri itu berat.
gitu kan? Karena di antara istri-istri itu ada yang menjadi istri kesayangan. Nah, maka kalau punya istri 4 dan 4-empatnya itu harus disayang, harus membagi rasa cinta yang sama, ini berat, gitu ya. Terus turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa wusaha itu ya. Allah tidak akan membebani kepada umat manusia kecuali hanya sebatas kemampuannya. Ya memang kalau membagi rasa cinta dengan takaran yang sama itu suatu hal yang mustahil ya, suatu hal yang mustahil. Bagaimana kita punya 4 istri terus sama-sama mendapatkan sayang 100% semua, tidak bisa. Nah, maka kemudian adilnya hanya sebatas ya kalau yang istri pertama dikasih semalam, istri kedua juga semalam, istri ketiga semalam, istri keempat semalam. Padahal seminggu itu isinya 7 hari. Istrinya 4, terus yang 3 kemana? 3 tidur sendirian. Nah, akhirnya keadilan itu pada ya hal-hal yang sebatas, hal-hal yang sifatnya kelihatan zuhiriyahnya saja. Kalau dikasih uang belanja 1 juta ya 1 juta semua, dikasih jatah 2 malam ya 2 malam semua. Nah, adapun membagi perasaan dengan takaran yang sama itu tidak bisa, sulit ya. Kalau suami punya istri banyak, lebih dari 1, pasti ada salah satu istri yang menjadi istri kesayangan. Orang tua punya anak lebih dari 1 juga begitu. Pasti ada anak-anak kesayangan. Murid juga gitu. Guru kepada murid, dia pasti punya salah satu murid kesayangan. Kalau kiai punya santri kesayangan. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu tadi. Ada istri kesayangan, anak kesayangan, santri kesayangan, murid kesayangan, dan lain sebagainya. Kalau itu bendanya lebih dari 1, pasti akan ada hukum alam seperti itu ya, hukum alam seperti itu. Nah, ini barang siapa yang melakukan hubungan intim di bulan Ramadan, dia sengaja dan orangnya orang mukallaf, hukumnya berdosa. Fa'alaihi al-qada'u, maka dia diwajibkan melakukan qada', wal kafaratu, dan yang namanya kafarah ya, denda. Wa huwa itqu raqabatin mu'minatin, dendanya orang yang sengaja melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan adalah memerdekakan budak mukmin ya, memerdekakan budak. Wa fi ba'din nusahi salimatin, di dalam redaksi kitab yang lain disebutkan dengan raqabah salimah. Kalau ini raqabatin mu'minatin, budak yang beriman. Kalau di redaksi yang lain disebutkan dengan raqabatin salimatin. Salimatin, budak yang selamat, minal uyubi, dari cacat-cacat, al-mudirati, yang membahayakan, bil amali, dengan pekerjaan, wal kasabi, dan bekerja, dengan amal dan pekerjaan ya. Kalau dia selamat, budak yang dimerdekakan adalah budak yang tidak memiliki cacat yang bisa mengganggu pekerjaan ya, artinya secara ilmu ekonominya ini budaknya ini harganya mahal. Kalau ada budak yang satu sempurna, yang satu dia ada kekurangan-kekurangan yang menyebabkan aktivitasnya ini terbatas, tentu kan akhirnya harganya lebih mahal yang salimah tadi, yang enggak punya cacat gitu ya. Nah, makanya di situ diterangkan di redaksi yang lain disebutkan dengan budak yang tidak memiliki cacat. Nah, ini kalau tidak disebutkan begini nanti ini bisa menjadi modus ya. Dia melakukan perbuatan wati tadi terus mencari budak-budak yang harganya murah-murah, budak-budak yang memiliki banyak kekurangan ya, tentu itu kan harganya untuk dimerdekakan menjadi murah. Nah, ini tidak seperti itu. Disyaratkan raqabatin salimatin, budak yang selamat atau yang tidak memiliki kekurangan-kekurangan yang membahayakan pada pekerjaan-pekerjaannya. Satu.
Kafarohnya adalah memerdekakan budak. Fa'ilam yajidha, apabila dia tidak menemukan budak yang salimah tadi atau raqabah mukminah, budak yang mukmin yang beriman, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka hukumannya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kurang lebih berapa ini? 30 ditambah 29, 59 hari. Nah, syaratnya ini syahro ini mutatabi'a ini yang dua-duanya ini saling berhubungan. Jadi maksudnya tidak boleh terpencar-pencar. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 enggak, tanggal 3 enggak, tanggal 4 enggak, tanggal 5 puasa lagi, tidak boleh seperti itu. Tetapi 2 bulan yang mutatabi'a ini ya 1, 2, 3 sampai 60 atau 59 itu terus menerus puasanya, tidak boleh terputus. Fa'ilam yastati, apabila orangnya tidak mampu lagi saumahuma pada puasa 2 bulan tadi, fa'id amusittina miskinan, maka memberi makan 60 apa? Miskinan, orang miskin, au fakiron, atau orang fakir. Likuli miskinin mudun. Nah, tiap-tiap satu orang miskin tadi diberi 1 mud. Ai mimma yujzi'u fi shadaqatil fitri. Artinya diberi apa-apa yang sudah mencukupi di dalam shadaqatil fitri atau zakat fitrah. Titik. Jadi kalau dia melakukan hubungan intim, yang pertama dia qadha, yang kedua membayar kafaroh. Kafarohnya itu pertama memerdekakan budak. Kalau tidak menemukan, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Berarti 2 bulan tadi seolah-olah dihitung 60 hari. 1 bulan dianggap 30 hari, 2 bulan dianggaplah 60 hari. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin, yang mana 1 orang miskin ini diberi 1 mud. 1 mud apa? Apa-apa yang bisa atau boleh dijadikan untuk membayar zakat fitrah. Ya, pendek kata makanan pokok. Makanan pokok sebanyak 1 mud diberikan kepada 60 orang miskin. Tiap 1 orang itu diberi 1 mud. Nah, kemarin sudah kita timbang 6 sekian ya, 6, sekian on. Tidak sampai 1 kilo. 6 on dikali 60. Nah, itu dia. 6 dikali 60, 180. Berarti itu berapa, Pak? 18 kilo ya? Apa 1,8 kilo? 18 kilo ya. Sekitar 18 kiloan diberikan kepada 60 orang miskin. Jadi murah sekali. Mana tadi? Fa'in ajaza anil jami'i, apabila orangnya tadi masih tidak mampu untuk melakukan semuanya tadi, istaqarrat al-kafaratu fi dhimmatihi, maka kewajiban membayar kafarah tadi akan tetap berada di dalam tanggungan si orang tadi. Titik. Faida qadara ba'da dzalika, apabila dia telah mampu, setelah tadi dia tidak mampu terus akhirnya mampu, ala khoslatin pada satu tingkah min hisolil kafaroti, dari beberapa tingkahnya kafarot, fa'alaha, maka ya dia melakukan itu. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak mampu, jadi 3-tiganya tadi dia tidak bisa. Ini juga ada hadisnya, ada ceritanya sahabat yang mengadu kepada Nabi Muhammad, terus kalau begitu kamu memerdekakan budak. Kata Nabi kan, waduh, jangankan memerdekakan budak, aku makan aja susah. Kalau begitu kamu puasa 2 bulan. Ya jangankan puasa 2 bulan, Nabi aku nahan sehari ndak
berhubungan intim saja aku batal. Ya kalau begitu kamu ngasih makan 60 orang miskin. Aduh Nabi, saya orang miskin kok disuruh ngasih makan orang miskin. Akhirnya malah dikasih kurma sama Nabi, ini bawa pulang gitu. Nah, kalau tiga-tiganya tadi dia tidak mampu, nah, tetap dia tanggungan kafarat itu tetap ada sampai dia mampu. Nah, gitu ya. Tanggungan kafarat itu bukan berarti akhirnya gugur. Ya sudah, berarti tiga-tiganya tidak dilaksanakan, tidak. Tetapi masih ada sampai dia mampu. Mana nanti yang dia mampu itu dikerjakan. Nah, itu ya. Lalu nanti setelah ditunggu masa dia mampu, lah itu baru dilaksanakan. Nah, ini kembali lagi ke ajaran agama kita. Ajaran agama Islam adalah mudah, murah, meriah, gitu ya. Kalau tidak mampu ya ditunggu sampai mampu. Enggak terus disuruh, ya kalau begitu bunuh diri saja. Ya tidak ada perintah seperti itu. Kalau begitu orang itu dibunuh saja. Ya, tidak begitu perintahnya, tetapi ditunggu sampai mampu. Gara-gara melakukan hubungan intim sengaja. Itu juga sengaja. Kalau lupa tidak apa-apa, hukumnya sama dengan makan yang lupa. Terus mana tadi? Titik. Waman mata, barang siapa yang meninggal dunia, barang siapa yang mati, wa alaihi siyamun faitun, dan dia masih punya tanggungan kewajiban puasa. Min Ramadhana, dari bulan Ramadan, bi udrin, disebabkan karena ada udur. Kaman misalnya seperti orang aftoro yang berbuka fihi di dalam Ramadan lima rodin dikarenakan sakit. Walam yatamakan min kodoihi, dan dia tidak mungkin untuk mengkodoinya. Ka'anis tamarro maroduhu, misalnya sakitnya itu terus menerus hatta mata, sampai dia mati. Fala isma alaihi, maka dia tidak ada dosa baginya. Fi hadal faiti, pada puasa Ramadan yang ditinggalkan itu, yang pot itu. Wala tadaruka bil fidyati, dan tidak disusuli dengan membayar fidyah. Titik. Nah, itu titik di situ dulu. Nah, jadi tadi ini redaksinya agak mutar-mutar ya. Redaksinya masih enak yang di kitab Safinah kemarin. Kalau di kitab Safinah kemarin itu kan begini. Orang yang tidak puasa itu 1 orang sakit, 2 orang puasa, 3 orang apa. Itu kan. Terus kewajiban-kewajiban orang yang tidak puasa 1, kalau orangnya sakit maka begini. 2, kalau orangnya itu sengaja berhubungan intim nanti begini. 3, kalau perempuan hamil. Nah, ini kalau ini bentuk redaksinya kayak gini ya, mutar-mutar. Nah, ini tadi orang yang sengaja melakukan hubungan intim, kewajibannya ada 2, yaitu mengkodok dan membayar kafarat dengan perincian seperti tadi. Nah, yang kedua ini selanjutnya adalah orang yang meninggal, dia masih punya hutang qadha puasa Ramadan. Gimana ya kalimatnya? Ini ada orang punya hutang puasa Ramadan terus mati, begitu ya, mati. Nah, maka ini pemilahannya adalah yang pertama, kalau orangnya ini tidak puasa karena ada udzur yang dibenarkan oleh syara, udzur yang benar secara fikihnya. Misalnya ada orang yang tidak puasa karena sakit belum diqadha. Nah, ada orang sakit tidak puasa belum sampai melakukan qadha sudah keburu meninggal. Nah, contohnya misalnya Ka'anis tamaro maroduhu hatamata, dia sakitnya itu terus menerus sampai mati. Jadi begitu Ramadan itu habis, dia masih sakit belum sampai mengqadha, keburu sudah meninggal dunia. Nah, ini contoh yang pertama adalah tidak puasa dibenarkan, dia alasannya itu dibenarkan oleh syariat.
Maka yang seperti ini adalah yang pertama, dia tidak berdosa, fala isma alaihi fi hadzal faiti. Yang pertama dia tidak ada dosa, dan yang kedua tidak perlu membayar fidyah. Nah ini kalimatnya berdele-dele. Nah, orang yang keburu meninggal padahal masih punya hutang puasa, kalau tidak puasanya tadi karena ada uzur, maka pertama dia tidak berdosa, dan yang kedua tidak ada pembayaran fidyah. Wa in fata bi ghairi udrin wa mata. Wa in fata, dan apabila puasa tadi pot maksudnya dia punya qada puasa bi ghairi udrin, tanpa adanya udzur, wa mata, dan orangnya itu mati qabla tamakkuni min qadaihi, sebelum dia sempat untuk mengqadai puasanya. Apa ini bacanya Pak? Utima anhu, maka dia diberi makan, berarti at'ama anhu, maka dia memberikan makan dari puasa yang ditinggalkan tanpa ada udzur tadi. Ai akhrajal waliyu anil mayyiti, artinya wali mengeluarkan dari si mayit tadi min tirkatihi, dari harta tinggalannya si mayit. Likulli yaumin fata muddu ta'amin, likulli yaumin fata muddu ta'amin, pada setiap hari yang pot yang ditinggalkan yang ada kodok tadi, muddu ta'amin, yaitu membayar 1 mud makanan, titik. Nah ini bedanya dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi ada udzur maka tidak usah membayar fidyah. Nah yang kedua ini tanpa ada udzur, dia harus membayar dari tiap 1 hari yang tidak dipuasai, membayar 1 mud. Yang membayar siapa? Yang membayar adalah wali yang diambilkan dari harta tinggalannya si mayit. Nah, ada orang meninggal masih punya hutang puasa, maka harta tinggalannya itu digunakan untuk membayar fidyah namanya. Nah fidyahnya itu sama, 1 hari adalah 1 mud makanan. Wa huwa ritlun wa sulusun bil baghdadiyyi, 1 mud adalah 1 ritel dan 1/3, 1,1/3 dengan takaran kota Baghdad. Wa huwa bil kailin nisfu qadahin misriyin. 1 mud itu kalau ditakar yaitu setengahnya takaran qadah misri. Nah, ini nama-nama ukuran mereka ini, titik. Nah itu ukurannya segitu. 1 mud itu adalah 1 ritel lebih 1/3 menurut kota Baghdad. Kalau menurut timbangannya Mesir adalah setengah qadah. Itu nama timbangan mereka ya. Pokoknya yang kemarin kita timbang itu 1 mud adalah 6, sekian. Tergantung pada jenis beras yang ditimbang. Semakin kualitasnya bagus, timbangannya semakin berat. Nah kita ulang sedikit. Jadi kalau ada orang punya hutang puasa belum sampai diqadha meninggal, nah, maka dilihat dia tidak puasanya itu karena udzur apa karena bukan ada udzur. Maka dilihat alasannya itu apa. Kalau alasannya ini dibenarkan oleh syariat, maka yang pertama dia tidak berdosa, dan yang kedua tidak membayar fidyah. Kalau orangnya ini meninggal punya hutang puasa, terus hutang puasanya ini disebabkan bukan karena udzur yang dibenarkan oleh syariat, berarti yang pertama dia dosa, yang kedua membayar fidyah. Membayar fidyahnya dari mana? Ya diambilkan dari harta tinggalannya. Yang membayar adalah wali.
Wali ya bisa siapa saja, orang tuanya, anaknya, dan lain sebagainya. Diambilkan dari harta tinggalannya. Nah, besarannya adalah tiap-tiap sehari itu harganya 1 mud makanan pokok. Nah ini kalau dia tidak punya harta tinggalan bagaimana Pak? Ya berarti tidak punya apa-apa, ya sudah, tidak ada tuntutan, namanya meninggal tidak punya apa-apa. Wa ma dzakarahul musannifu, adapun keterangan yang dituturkan oleh al-musannif, huwa al-qaulu al-jadidu, ini mengikuti kaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau ada pengkodaan tadi memberi makan gitu kan. Lah ini adalah mengikut pada kaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Wal qadimu, adapun menurut pendapat kaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i, la yata'ayyanu al-it'amu, tidak harus memberi makan. Bal yajuzu lil waliyi, bahkan diperbolehkan kepada walinya, aidon begitu juga, ayyasuma anhu, yaitu dia berpuasa sebagai ganti pengqadaan orang yang meninggal dan punya hutang puasa tadi. Nah, gitu ya. Mana tadi? Bal yusannu lahu dzalika, bahkan ini disunahkan kepada si wali tadi. Kama fi Syarhil Muhaddabi, sebagaimana keterangan di dalam kitab Syarhil Muhaddab. Wa shawwaba fi Raudhati, dan Imam An-Nawawi membenarkan di dalam kitab Ar-Raudhah al-jazmu bil qadimi, yaitu mantap mengikuti kaul qadim titik. Nah ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kalau kaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i memberi makan, tetapi kalau kaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i tidak, tetapi walinya tadi mengganti puasanya. Ini orang yang meninggal tadi tidak puasa 5 hari misalnya, ya nanti walinya yang berpuasa 5 hari. Nah, itu intinya. Ada perbedaan pendapat dari Imam Asy-Syafi'i pada kaul qadim dan kaul jadid. Kalau yang kaul jadid ini mengatakan memberi makan, kalau kaul qadim tidak, karena dia tidak puasa ya gantinya tidak puasa. Siapa yang tidak puasa? Ya walinya. Boleh orang tuanya, boleh anaknya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada dua macam cara penyelesaian. Titik mana tadi? Nah ini wasaihu al-haramu, wasaihu adapun syekh. Syekh itu kalau bahasa kita kakek-kakek. Syekh itu orang tua. Jadi kalau di dalam bahasa mereka syekh itu panggilan kepada orang yang sudah sepuh itu dipanggil syekh ya. Kalau di tempat kita syekh ini kayak panggilan Pak Ustadz, Pak Kiai gitu ya. Kalau syekh ini orang-orang sepuh, orang tua. Al-haramu yang pikun, wal ajuzu dan yang sudah tidak mampu, wal maridu dan orang puasa, alladzi la yurja buru'uhu, yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Nah, titik ini sekarang menjelaskan pada orang-orang yang sudah tidak mampu berpuasa. Jadi kalau kembali ke teori puasa, jadi puasa ini kan menahan diri tidak makan, tidak minum seharian dari pagi sampai sore. Iya kalau orangnya mampu. Kalau orangnya tidak mampu bagaimana? Nah misalnya seperti kakek-kakek yang sudah renta, orang sakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Nah ini yang dibahas di sini itu orang-orang yang tidak mampu berpuasa dan tidak bisa diharapkan lagi akan mampu. Nah, begitu ya. Kalau orang sakit itu tidak ya itu
secara hitungan medisnya ini udah tidak bisa sembuh lagi. Ya, kalau orang tua ya namanya orang tua kan nanti dia tidak kembali muda. Orang tua ya dia akan semakin tua. Berarti nanti kemungkinan untuk mampu mengkodoknya ini enggak ada gitu ya. Intinya pada itu. Orang yang nanti di kemudian hari diharapkan untuk mengkodokinya ini berat. Kayaknya enggak gitu ya. Seolah-olah ada 99% itu tidak bisa melakukan pengkodokan. Yaitu in ajaza kullun minhum, apabila semuanya tadi tidak mampu, orang tua, orang pikun, orang sakit tadi tidak mampu, anis saumi dari puasa, yuftiru maka dia boleh berbuka, wa yut'imu dan memberi makan min kulli yaumin muddan pada setiap satu hari, yaitu sebanyak 1 mud. Nah, ternyata enak ya. Orang yang sudah tidak mampu berpuasa dan tidak bisa diharapkan lagi nanti akan berpuasa, nah gitu ya. Maka dia tidak berpuasa dan memberi makan pada tiap-tiap hari itu 1 mud. Ya, kalau selama 1 bulan penuh tidak mampu berpuasa ya berarti 30 hari. Nah, per harinya itu 1 mud. Nah, itu. Ini enak, ini lebih enak ini daripada puasanya. Melakukan puasa berat sekali. Nah, dibanding dengan ini secara hitung-hitungan ekonominya enak ini. Enak tidak puasa terus 1 harinya itu 1 mud. Nah, itu dia. Mana tadi? Walaya juzu dan tidak diperbolehkan ta'jilul muddi, mendahulukan membayar 1 mud tadi qabla Ramadana, sebelum bulan Ramadan. Ya, ini enggak boleh membayar mud tadi sebelum Ramadan. Kalau mudnya ini diserahkan sebelum Ramadan, seolah-olah dia sebelum bulan Ramadan sudah berpuasa, begitu ya. Ini enggak boleh. Mana tadi? Wa yajuzu ba'da fajri kulli yaumin, dan diperbolehkan membayar 1 mud tadi setelah fajarnya tiap-tiap hari bulan Ramadannya. Nah, ini kalau prakteknya berarti tidak harus menunggu sampai Ramadan itu selesai terus baru membayar denda tadi, tidak, tetapi boleh setiap hari setelah fajar, ya setelah sholat subuh. Jadi waktu pembayarannya ini mulai pagi sampai sore boleh, atau ditunggu sampai nanti setelah habisnya Ramadan, habis Ramadan terus baru membayar dendanya ini 30 mud juga boleh. Yang tidak boleh adalah sebelum Ramadan sudah membayar 1 mud dulu, tidak boleh. Ya, sama dengan zakat fitrah sebelum bulan Ramadan juga tidak boleh. Nah, itu dia puasa. Nah, dulu kalau ngomongin puasa, Nabi Muhammad itu puasanya Senin Kemis. Kalau Nabi Dawud puasanya sehari puasa, sehari tidak puasa. Senin puasa, Selasa tidak puasa, Rabu puasa, Kemis tidak puasa, Jumat puasa, begitu selang-seling. Kalau Nabi Muhammad itu Senin Kemis. Kalau Nabi Yusuf dulu, setelah Nabi Yusuf ini menjadi raja, setelah menjadi raja, Nabi Yusuf malah puasa terus. Terus ada yang bertanya, wahai raja, kamu ini sekarang sudah menjadi raja kok malah puasa terus, gimana ceritanya? Supaya saya tidak lupa dengan penderitaan kaum fakir miskin. Nah, itu jadi puasa ini untuk melatih jiwa sosial. Jadi kalau kita pernah puasa, maka kita akan pernah merasakan menjadi orang miskin. Orang miskin kadang makan, kadang enggak. Nah, begitu. Kalau dia tidak pernah puasa, maka dia tidak pernah merasakan penderitaannya orang miskin. Nah, dengan begitu maka harapannya adalah jiwa sosialnya ini menjadi ada perhatian kepada kaum-kaum yang duafa tadi. Kalau dengan orang miskin itu dia sayang, nah bukan malah menjadi bahan ejekan. Itu ya.
Mana tadi? Wa yajuzu ba'da fajri kulli hamin wal hamilu war murdi'u. Ini titik sama itu. Jadi pembayaran dendanya tadi tidak boleh sebelum Ramadan. Pembayarannya adalah boleh tiap hari atau ditunggu sampai Ramadan itu habis baru kemudian membayar mutnya tadi. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maula sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi kullihim. Maulaya sholli sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muktahimi. Ya Rabbi bi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.